kita hari ini eksklusif banget ya, juga ngobrol santai bersama Pak Dedi. Beliau merupakan orang yang mempunyai dedikasi tinggi, program-programnya juga bagus. Beliau menjabat sebagai Kapolres Badung. Nah, ini apa kabar nih Pak? Baik ya, semua keren banget, orangnya juga ganteng ya. Saya dengar gini Pak, ada beberapa program-program unggulan ya untuk Polres Badung. Nah, itu ada Misadu, kemudian polisi bersemi. Nah, ini apa ini Pak sebenarnya? Memang di awal pandemi COVID ya, ketika saya mulai menjabat sebagai Kapolres Badung di 2021, saya melihat bahwa adanya satu kebutuhan di masyarakat. Berangkat dari sebuah fenomena di mana Bali sebagai destinasi wisata, kebanyakan penduduk lokal berprofesi tambahannya yaitu bergerak di bidang pariwisata. Selain mereka juga memiliki tanah, ladang, sawah yang mereka kelola, tapi kebanyakan karena sudah fokus di wisata lebih cepat dapat untung, cash flow, sehingga pertanian dan sawah ladang ditinggal. Semenjak COVID, kemudian mereka kembali harus mengolah lahan-lahan tidur yang sudah ditinggalkan. Kemudian kami memiliki satu tugas hadir di tengah masyarakat dalam mengidentifikasi, melakukan profil kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah kami. Wilayah kami sendiri, Polres Badung itu mayoritas adalah pertanian. Penduduknya pun pekerjaannya mayoritas di atas 50%. Ini data statistik petani, ladang, gitu. Nah, kebanyakan pekerja-pekerja ini yang bekerja di segmen pertanian itu tidak punya waktu, dan mereka juga kesulitan untuk datang kalau mereka mau mengeluhkan sesuatu, mau mengadu. Misalkan terjadi hal-hal yang mengganggu kenyamanan mereka atau bahkan kejahatan, kamtipmas. Sehingga bagaimana kami hadir, kami tidak menunggu pasif di kantor SPK. Pelayanan kami kan biasanya kalau untuk menerima pengaduan, apakah itu kehilangan, apakah itu pengaduan kejahatan, atau itu sifatnya pasif. Jadi menunggu masyarakat yang datang nih, Pak, kami mau mengadukan sesuatu. Nah, dari situ saya melihat adanya gap. Saya mencoba buat sebuah terobosan pelayanan publik di mana kami hadir, datang dengan cara kita langsung ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kami buat namanya Mesadu, menerima setiap pengaduan, yang kami gandeng dengan program yang namanya polisi bersemi, polisi berkebun di masa pandemi COVID-19. Bukan berarti polisinya berkebun, itu ada sebuah trademark apa sih, bersemi. Jadi orang melihatnya, wah ini sesuatu, ada apa sih di dalam. Jadi orang tertarik. Packagingnya kita buat bersemi, dan memang betul bertani kita, tapi bukan milik kita yang bertani. Itu bagaimana pendekatan kepolisian berdasarkan situasi dan kondisi kebutuhan dan masalah yang ada di masyarakat. Berangkat dari situ, Mesadu dan polisi bersemi ini, Mesadu itu menerima setiap pengaduan. Itu juga bahasa Bali yang artinya menyampaikan informasi atau menyampaikan sesuatu. Mengadulah anak pada bapaknya, Mesadu. Itu hotline-nya berapa tuh Pak? Hashtag Mesadu. Iya. Itu ada di medsos ya. Kemudian juga ada kita buat kartu nama, flyer, dan standing banner maupun banner kita pasang di beberapa. Dan kami setiap kegiatan adat, misalkan ada undangan, kami
langsung sosialisasi, dan itu nomor telepon saya langsung. Mas Adi. Artinya pas responnya ini ya. Nah, itu lebih ke bagaimana gercep ya, respon gerak cepat. time, waktu respon kita yang cepat. Nah, makanya kami sudah menyiapkan tempat checkpoint atau center point, titik tengah Polres Bandung ini yang ada 4 wilayah polsek, Petang, Adian Semau, Mengui, Kuta Utara. Jadi ketinggian kurang lebih 1.800 mdpl, dia turun sampai ke wilayah pantai Kuta Utara. Nah, kita ambil tengahnya itu di rumah sakit Apal yang ada di Nasional. Itu ada satu pos checkpoint, namanya adalah pos Pol Mangubur. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan limbah baru itu, sehingga anggota lebih titik tengah itu lebih cepat merespon setiap. Dan ini kami lihat respon masyarakat cukup baik, karena beberapa masyarakat memanfaatkan program ini, terutama dalam mengelola lahan tidurnya. Kemudian mereka paling tidak bisa mengkonsumsi kebutuhan dapur yang simple tanpa harus ke pasar. Mereka bisa memproduksi sendiri, lahan tidak ada yang tidur lagi, jadi produktif, sedikit membantu ketahanan pangan, paling enggak beberapa kakak di situ. Memang kita tidak yang sifatnya luas masif. Dan kemudian juga masyarakat nggak harus datang ke kantor polisi. Misalkan mereka ada KDRT, atau mereka ada kayak sapi hilang, kemudian motor hilang. Kadang-kadang petani ini kebiasaannya adalah motor parkir kuncinya nyantol, kemudian dia pergi ke ladang, motornya kuncinya nyantol. Begitu selesai dari ladang, mereka balik ke pematang sawah, mereka parkir itu di jogging track biasanya, kita kasih nama itu sudah nggak ada motornya. Mereka kebanyakan juga panas lapor, karena mereka pikir di mana kantor polisinya jauh, dan mereka juga banyak masyarakat enggan, karena mereka akan berpikir untuk menyita waktu mereka. Mereka lebih baik ke kebunnya, ke ladang, ke sawahnya, mereka kelola pertanian. Ini terkait laporan masyarakat. Itu ada paradigma yang mungkin ini yang bisa berubah ya. Ke kantor polisi itu seperti pembeli ayam, tapi kita jadinya kambing, sapi gitu. Nah itu gimana tuh? Saya pernah dengar anekdot ya, sesuatu yang menjadi candaan lah, seperti yang disampaikan tadi. Memang itu yang kita ingin berikan kesan yang tidak seperti dibayangkan. Kita pengen memberikan sebuah pelayanan publik, terutama dalam Kamtibmas, di mana ini hadir sebagai representasi negara sesuai dengan amanah undang-undang kepolisian untuk menjaga Kamtibmas. Maka kami berpikir bagaimana mendekatkan pelayanan itu ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung, sekarang sudah zaman teknologi, telepon atau WhatsApp atau melalui medsos, dan kemudian mereka kita layani. Seperti apa prosesnya, tentu penanganannya tergantung dari kasusnya, kasus-kasusnya apa. Kalau dia terkait masalah tanah, atau dia terkait masalah hal-hal yang sifatnya perlu dikoordinasikan dengan stakeholder terkait, maka kita akan undang untuk kita lakukan penanganan khusus seperti itu. Karena memang kasuistis masyarakat problemnya masing-masing. Kalau masalahnya hanya saling ancam-ancaman antara keluarga karena satu hal menyebabkan mereka ribut, maka kita bisa langsung selesaikan di tempat. Itu yang dibilang restoratif tadi. Kita di lapangan melihat, kita kumpulkan warga, kumpulkan tokoh masyarakat yang berkompeten tentunya ya, kemudian kita diskusikan sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak membesar dan tidak menyebabkan konflik. Dibilang konflik sosial. Itu terkait restoratif justice. Ini kan ada perdamaian. Nah, ini ada titipan dari salah satu warga. Apakah melakukan perdamaian itu dikenakan biaya atau gimana? Oh, jelas tidak ada. Enggak ya? Tidak. Artinya gratis. Itu dipastikan dua belah pihak sepakat
untuk menyelesaikan masalah dengan cara non justisial, sehingga mereka membuat sebuah pemaafan, saling pemaaf dan membuat perdamaian, dan kemudian disaksikan juga oleh pihak-pihak terkait. Juga harus dihadirkan tokoh-tokoh. Jadi nggak cukup antara mereka saja. Nah, dari saksi-saksi ini juga ada aparat. Di situ ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, ada unsur desa di sini, Perbekel, Prajuru, kan seperti itu. Dan juga klien dinas, klien Banjar, klien adat. Nah, kita di Bali ini ada spesialnya itu dengan program SIPANDU, Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat. Nah, memang Bali ini memiliki kekhususan di mana wisata budaya, di mana budaya adat istiadat sangat dijunjung tinggi di Bali ini, sehingga bagaimana masyarakat juga mengetahui aturan-aturan adat setempat seperti itu. Dan selama tahun 2022 ini kan 2023, ya. Ini tingkat kasus yang tertinggi apa nih Pak di Polres Bandung? Memang dengan mulai dibukanya pariwisata yang 2022 sudah mulai dibuka pariwisata, saya melihat bahwa kecelakaan lalu lintas mulai meningkat, dan juga saya melihat adanya C3 ya, curam nol, yang tadinya saya bilang nol karena memang pandemi itu pariwisata tutup sama sekali, ya ada sedikit sekali persentasenya, sudah mulai meningkat. Namun masih dalam ambang bisa dikendalikan. Artinya kami begitu dapat laporan, ada yang dalam waktu sangat cepat bisa kita ungkap, dan memang perlu waktu proses. Dan kami juga bisa kendalikan melalui kegiatan-kegiatan preventif dan preventif. Selama Bapak bertugas di Polres Bandung, apa yang kira-kira menjadi terkesan tersendiri, kita punya kesan tersendiri, kemudian yang satu lagi tingkat kesulitannya yang agak-agak lumayan. Apa kira-kira? Jadi ada satu case waktu itu di Mesadu dan polisi berseminya, ada salah seorang petani di Kecamatan Abian Semal yang melaporkan sapinya hilang. Jadi itu kita dengan waktu begitu dapat laporan itu, kita dengan waktu yang singkat kita langsung cari. Jadi cari di seputaran sawah, ladang sekitaran sana. Tapi memang ternyata sapinya nggak hilang, sapinya lepas. Jadi kita dan saya bayangkan masyarakat itu sudah demikian dekatnya, mereka nggak takut lagi yang tadi bahasanya anekdot tadi itu, mau lapor, takut lapor karena takut hilang, dan segala macamnya yang katakanlah mereka jadi tambah rugi. Jadi ternyata lepas dan kita temukan dia masuk ke ladang orang. Jadi ya udah kita kembalikan, kita masukin lagi kandang, udah tutup kuncian benar kandangnya. Seperti itu. Jadi memang itu sesuatu yang lucu, tapi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa masyarakat ini sudah betul-betul kami lihat mereka membangun sebuah connecting relation yang baik dengan adanya program ini, sehingga terjadi komunikasi dan terkait pengungkapan kejahatan kesulitan. Memang kami melihat bahwa Bali ini adalah daerah wisata yang bukan hanya wisata domestik saja, bahkan mancanegara. Nah, ini diperlukan tentu kolaborasi. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri. Kami sadar itu, apalagi dalam penanganan orang asing. Waktu itu sempat berapa kali ribut antara warga negara asing dengan warga negara asing. Nah, kami memang agak kesulitan, terutama dalam berkoordinasi dan bahasa, karena bahasanya warga asing bukan Inggris. Kalau Inggris mungkin masih kita sehari-hari lah. Ya bahasa-bahasa yang mungkin di luar Inggris. Kita warga negara asing yang kita akhirnya harus mencari
kemudian kita berkoordinasi juga dengan pihak-pihak stakeholder lainnya secara vertikal maupun horizontal. Seperti itu. Trouble yang paling sulit di lapangan? Kalau dari segi geografis, trouble secara internal tidak ada ya, karena memang wilayah Bandung, wilayah hukum Polres Bandung sendiri yang terbagi menjadi 3 wilayah hukum kepolisian, di mana Kabupaten Bandung ini kabupatennya cukup luas dan banyak destinasi wisatanya, namun terbagi dari 3 wilayah hukum kepolisian. Kalau untuk wilayah hukum Polres Bandung sendiri, semua masih bisa terjangkau, masih bisa dijangkau dengan kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian juga dari tingkat kejahatan tidak signifikan tinggi, kalaupun dia naik memang kasuistis di momen-momen tertentu seperti akhir tahun dan segala macam. Dan Kamtibmas secara umum ekonomi masyarakat berjalan dengan baik. Nah, dalam antisipasi pergantian tahun yang seperti tahun 2022 karena sudah dibuka wisata cukup dan banyak tempat-tempat wisata baru, maka kita harus betul-betul mengantisipasinya, melakukan rapat berulang-ulang karena memang wisata membludak, sehingga mulai dari jalan macet, parkir juga susah, kemudian juga antisipasi kejahatan jalanan seperti jambret, copet. Nah, ini yang memang betul-betul kita terus ekstra tambahan, sering melakukan rapat koordinasi karena kita memang belajar dari pandemi COVID, setiap penanganan permasalahan itu memang harus dikolaborasikan, kita tidak bisa sendiri. Karena masyarakat pun kita libatkan, seperti yang sudah ada masyarakat adat yang pernah berkanda atau pecalangnya. Ya, ini 2 pertanyaan untuk terakhir. Jadi Polres Bandung itu melayani dengan sepenuh hati untuk pengabdian kepada negara. Nah, ini kan ada personel-personel yang secara tidak langsung dia kinerjanya oper ya, lebih berprestasi, maksudnya juga mempunyai hati nurani, memang betul-betul pelayanan terhadap masyarakat. Nah, itu Bapak ada ini ya, empati untuk reward atau gimana ya, untuk mereka gitu? Kita 1 minggu sekali kita lakukan analisa, baik melalui saluran media, baik melalui teman-teman, baik melalui atasan-atasannya langsung, untuk memberikan reward buat anggota-anggota yang berprestasi. Bukan hanya saja yang operasional, yang staff juga kita berikan reward di bidang pembinaan, dan di bidang operasional pun kita berikan reward terkait pengungkapan kasus. Dan itu kita lakukan selama 1 minggu sekali. Kemudian selama 3 bulan sekali kita memberikan reward dalam bentuk ajang foto dari yang bersangkutan di lobi. Jadi ini selama total 3 bulan yang kita lihat nilai berdasarkan indikator-indikator yang kita sudah miliki itu tertinggi dengan 13 komponen. Dari situlah kita berikan reward selama 3 bulan sekali itu, menampilkan fotonya di lobi Polres. Oke. Itulah tadi sudah diutarakan oleh Pak Dedi. Sekarang himbauan terhadap warga Bali, khususnya juga warga negara asing. Nah, untuk keamanan, kenyamanan, ketertiban yang ada di Bandung ataupun di Bali sendiri itu gimana? Untuk seluruh masyarakat dan untuk masyarakat yang ada di Bali, memang sudah domisili tinggal di Bali, mari kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Secara pengertiannya, secara filosofi adalah bagaimana kita mampu menjaga diri kita dari ancaman kejahatan, harta benda kita dari ancaman kejahatan. Karena niat tanpa ada kesempatan, maka perbuatan melawan hukum atau kejahatan tidak akan muncul. Karena itu kita harus mengantisipasi
kesempatan-kesempatan baik yang peluang-peluang kita ciptakan sendiri maupun peluang-peluang yang muncul di lingkungan tinggal kita. Kita harus selalu aware, peduli terhadap diri kita, harta benda kita, lingkungan tempat kita tinggal, untuk kita menjaga dan menjadi kita lebih aman dan nyaman. Kemudian untuk tentu Bali Adat sebagai tempat tujuan wisata, masyarakat, pengunjung wisatawan yang domestik maupun mancanegara datang ke Bali tentu harus menghormati budaya, adat istiadat yang berlaku di Bali sendiri, dan tentu mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Dan kami akan pastikan kegiatan wisata di Bali dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Tentu ini perlunya kerjasama baik dari pihak stakeholder terkait secara vertikal maupun horizontal, dan juga masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Kita semua sudah mendengar ya utaraan daripada Kapolres Badung. Marilah kita bersinergi bersama Polri, cinta Polri, untuk menciptakan keamanan, kamtipmas, dan kenyamanan, terutama untuk Bali sendiri yang merupakan ikon daripada Indonesia. Dan tidak lupa juga kepada rekan-rekan kita media, marilah kita bergandengan tangan untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi.